Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, teman-temanku, sahabatku, petani vanili dimanapun Anda berada. Hari ini saya lagi ngontrol tanaman kawan, sekalian menyelam sambil minum air, waktu nganggur sambil mensyuting tanaman ini kawan. Saya mau memberikan tutorial bagaimana cara saya menanam, karena banyak dari kawan-kawan kita yang menanam itu dengan cara ditimbun. Bahkan secara umum mereka menanam vanili dengan cara ditimbun. Umumnya ditimbun dengan cara agak dangkal, tidak terlalu dalam. Itu umumnya. Bahkan para senior-senior kita menyarankan seperti itu. Hanya ditimbun tipis-tipis saja. Tetapi saya punya eksperimen lain kawan. Saya punya cara sendiri. Saya punya pemikiran sendiri, dan menurut pendapat saya itu baik. Tapi tidak tahu ya menurut pendapat teman kawan-kawan semua ya. Cuma kalau menurut pendapat saya ini baik. Dari pengalaman saya menanam, itu kan ada beberapa batang yang busuk gara-gara ditimbun. Ditimbun tipis, ada yang busuk. Apalagi ditimbun terlalu dalam, pasti busuk. Eksperimen saya seperti apa kawan? Cara saya seperti apa? Saya sudah mencoba beberapa kali. Saya menanam vanili tidak saya timbun kawan. Lah kok bisa? Apakah dia bisa berakar bagus? Bagus. Nyatanya dia bisa berakar bagus. Bayangkan kawan, vanili saja tidak usah ditanam, digantung saja, dia berakar loh kawan. Akarnya memanjang. Lah, itu pendapat saya. Bagaimana saya menanam vanili, tidak usah ditimbun, tidak perlu ditimbun, cuma diletakkan di atas tanah. Coba kita bayangkan kawan, jika vanili diletakkan di atas tanah, kena musim hujan yang sangat deras, kira-kira busuk nggak? Yang basah itu kan tanahnya pasti basah. Katalah pagi hujan, siang hujan, sore hujan, malam hujan, terus menerus. Terkadang katakanlah setiap hari hujan, pagi hujan, besok pagi hujan lagi, besok pagi hujan lagi. Di musim penghujan itu kan bahaya. Batang vanili rata-rata pada busuk. Walaupun ditanam tipis, banyak yang busuk. Karena apa? Intensitas hujan terus, tidak berhenti-berhenti, mungkin 1 minggu terus hujan. Lah, kecuali jika musim panas. Kalau musim panas ditanam dalam ya bahaya. Tapi kalau ditanam tipis, ditanam yang dangkal-dangkal saja mungkin tidak apa-apa. Tetapi kalau kena musim hujan kawan, terkadang walaupun ditanam tipis saja, gak usah gitu aja, udah ketimbun sama sabut kelapa saja itu bisa busuk kawan. Karena sabut kelapa menyimpan kadar air yang banyak. Lah, ini eksperimen saya dan saya sudah melakukannya kawan, dan sudah terbukti bagus. Ada beberapa yang sudah terbukti bagus, batangnya tidak busuk. Seumpama busuk itu pun cuma akarnya saja. Akarnya saja yang busuk, tapi batangnya tidak busuk. Batangnya tetap memanjang. Seperti itu kawan. Ayo kawan, sekarang kita lihat contohnya seperti apa. Kalau kok saya tanam batangnya tidak diuruk, batangnya kok tidak ditimbun. Oke kawan, ayo kita lihat. Ini kawan contohnya. Saya menanam vanili, baru saya tanam kemarin ya. Ini panjangnya kurang lebih antara 1,5 meter ini.
ini tidak saya timbun. Jadi ini batangnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini sudah berakar kawan. Lihat akarnya. Ini lihat akarnya. Akarnya nanti akan masuk ke dalam tanah. Ini yang mepet tanah loh kawan. Kok gitu? Yang jauh dari tanah saja, yang jauh di sini. Ini bisa tumbuh akar. Dia ke bawah. Sini, sini, sini. Ya kan? Ini kawan, saya menemukan tanaman yang akarnya ditimbun tipis. Ini posisi ujung ya. Ini sudah berjamur kawan. Lama-lama dia menguning, akhirnya dia berjamur, dan akhirnya dia busuk. Gara-gara musim hujan kawan. Ini akarnya. Dia jadi busuk. Walaupun ditimbun tipis kawan, tapi kalau intensitas hujan sangat deras terus menerus, jadinya seperti ini kawan. Ya, walaupun ditimbun tipis, tetapi coba kita lihat yang nggak tertimbun. Ini nggak tertimbun kawan. Ini nggak tertimbun. Dia tidak busuk, akarnya tetap kuat di bawah. Ini akarnya. Ini yang tertimbun. Nah, dari eksperimen ini kawan, kita bisa menyimpulkan batang vanili jangan ditimbun. Itu eksperimen saya. Mungkin dari senior-senior kita menyarankan ditimbun tipis-tipis aja. Seperti ini. Udah kan ditimbun ya. Timbun tipis-tipis aja seperti ini. Tipis loh. Ya tipis. Tapi kalau hujan terus-menerus ini basah kawan. Tanah ini basah. Belum sampai kering, hujan lagi, belum sampai kering, hujan lagi, belum sampai kering. Ini yang terjadi kawan. Awalnya dia menguning, lama-lama kena ini jamur, busuk dia. Oke kawan. Lah, sini ke atas. Ini enggak tertimbun, yang sini enggak tertimbun. Ini batangnya masih hijau. Akarnya masih kuat. Yang di sini ini akarnya juga masih lumayan bagus akarnya, tapi batangnya hancur. Oke kawan, jadi eksperimen saya untuk mengamankan tanaman kita supaya di musim hujan aman dari busuk, tanamlah jangan ditimbun. Ditanam jangan ditimbun. Ini kawan, tidak ditimbun kan, dia mengambang ini, tumbuh tunas, dia mengambang di atasnya tanah ini kawan. Ini kan ada akarnya di atasnya tanah. Ini kawan, ini di atasnya tanah semua ya kawan. Ini di atasnya tanah, ya di atasnya tanah. Ini akarnya, ya akarnya masuk ke tanah, tapi ini tetap subur. Oke kawan. Lah, sabut kelapa ini saya gunakan pada saat di musim kemarau. Di musim kemarau, kalau dia kena sinar matahari yang terik, jadinya juga menguning kawan. Katakanlah ini kena sinar matahari yang terik, menguning. Jadi solusinya gimana? Kita kasih tutup. Terserah pakai tutup apa. Pakai tutup daun kelapa boleh, pakai sabut kelapa boleh. Yang intinya ini ditutup supaya tanahnya tetap lembab. Tanah ini tetap lembab karena ada mulsa yang menutupi. Jadi batang ini tidak kita timbun di dalam tanah. Maaf ya para senior ya. Bukan saya menggurui para senior, tapi ini eksperimen saya, pengalaman selama hampir 3 tahun ini saya menanam vanili, bahwa batang ini tidak boleh ditimbun walaupun cuma 1 cm 2 cm. Karena apa? Pada saat musim penghujan dia busuk kalau ditimbun, walaupun nimbunnya tipis sudah. Jadi lebih amannya kita taruh di atas tanah,
Apakah dia berakar? Buktinya berakar. Banyak wong, gak usah gitu aja sudah. Yang gantung sini aja, yang gantung kayak gini. Ini keluar akar semua loh, ya kan? Kalau dia deket tanah, katakanlah batang ini dari tanah cuma berjarak 5 cm, dia akan nembus ke tanah akarnya ini, ya kan? Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini eksperimen saya dan saya menginfokan kepada teman-temanku penanam vanili. Jika kita mau menanam vanili, tidak usah ditimbun. Tidak usah ditimbun. Kita taruh di atasnya tanah saja. Kita taruh di atasnya tanah saja. Jadi mengambang di atasnya tanah. Dia mengambang di atasnya tanah. Jangan khawatir tidak akan berakar. Insya Allah dia tetap akan berakar bagus. Cuman itu saja yang mau saya infokan kepada kawan-kawanku semuanya. Karena apa? Di posisi musim penghujan ini kawan, ini banyak teman-teman kita yang mengeluhkan tanam vanilinya pada busuk. Ya rata-rata di posisi perakaran bawah. Rata-rata di posisi perakaran bawah. Ya ini eksperimen saya. Dan maaf jika para senior mencontohkan menanam vanili ditimbun tipis-tipis. Ini saya membantah. Dan saya melakukan eksperimen ini atas dasar bahwa pengalaman yang saya lakukan ini adalah benar adanya. Dan saya buktikan sendiri batangnya aman, tidak busuk. Perakarannya lebih aman. Kalau batangnya tidak busuk, insya Allah akarnya aman. Oke kawan, itu aja dari saya pribadi. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Juga khususnya saya meminta maaf kepada para senior-senior saya yang sudah berpengalaman menanam vanili. Dan di sini saya pribadi memberikan tutorial saya karena juga dari pengalaman saya yang lalu-lalu, karena banyak tanaman saya yang busuk akibat tanaman vanili yang saya timbun. Oke, gitu aja kawan. Dari saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya ya kawan, bagi kawan-kawanku yang belum subscribe, minta tolong ya kawan di subscribe supaya channel saya tetap berjalan dengan baik. Saya bisa memberikan informasi tentang vanili atau tentang apa saja, atau tentang tanaman porang. Saya juga punya tanaman porang kawan, saya juga punya tanaman vanili. Jadi pengalaman saya nanti tak share, ilmu yang saya dapatkan saya share di teman-teman kita yang belum pernah punya pengalaman menanam vanili, agar punya ilmu dari pengalaman yang saya lakukan, juga pengalaman dari orang lain. Itu aja kawan dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.